Smart listeners, pada penghujung bulan Juni 2020 beredar video yang viral di media sosial. Video tersebut menceritakan tentang seorang anak di Lombok Tengah berusia 40 tahun yang nekat melaporkan ibu kandungnya yang berusia 60 tahun ke polisi hanya gara-gara masalah motor. Bukan soal penjualan atau minta dibelikan motor. Anak tersebut kesal dengan sang ibu karena sepeda motor dipakai saudaranya. Namun laporan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah. Perkara anak kandung melaporkan ibu seperti ini bukanlah yang pertama. Bulan Juni 2017, kita pun dihebohkan dengan gugatan uang sebesar 1,8 miliar dengan dalih utang piutang seorang anak kandung beserta suaminya kepada ibunya yang berusia 83 tahun ke Pengadilan Negeri Garut. Walaupun akhirnya seluruh gugatan penggugat ditolak. Tentu saja kedua berita ini menimbulkan kegeraman tersendiri bagi kita. Betapa tidak, boro-boro dapat memuliakan orang tua di usia senja, sebaliknya malah membuat mereka menderita. Smart listeners, mengapa kita harus memuliakan ibu, terlebih di saat mereka sudah menua? Ulasan Badrul Munir, dosen neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tentang memetakan otak ibu sangat penting kita simak. Menurut para ahli neuroscience, ada beberapa perbedaan kerja otak antara ibu dan ayah. Seorang ibu menggunakan 10 kali otak white matter dalam satu kegiatan. Sedangkan ayah menggunakan 7 kali otak gray matter untuk satu kegiatan. White matter merupakan bagian otak yang menghubungkan bagian otak satu dengan otak lainnya. Sedangkan gray matter merupakan tempat yang spesifik untuk proses tertentu. Itulah yang menjelaskan mengapa ibu lebih mampu menyelesaikan beberapa tugas dalam satu waktu. Perbedaan lainnya adalah ukuran hipokampus, di mana ukuran dan densitas hipokampus seorang ibu lebih besar daripada ayah. Hipokampus adalah bagian otak yang mengatur memori, sensitivitas, dan emosi seseorang. Fungsi inilah yang sangat dibutuhkan bagi seorang ibu untuk menjalankan perannya, yaitu sebagai ibu yang mengandung, menyusui, dan merawat anaknya. Akibatnya, akan ada hubungan emosi yang sangat dalam antara ibu kepada anaknya, jauh melebihi hubungan emosi ayah kepada anaknya. Hubungan emosi ini sangat baik bagi tumbuh kembang otak anaknya, karena memberi stimulus di daerah otak anaknya yang bernama sistem limbik. Bagian otak yang mengendalikan bahasa juga lebih dominan ibu dibandingkan ayah, yang menyebabkan ibu sangat komunikatif. Hal ini sangat penting bagi tumbuh kembang anak karena dengan banyak berbicara kepada anaknya, banyak cerita, dan banyak memberi kata-kata baru akan memberikan stimulus positif bagi tumbuh kembang anaknya agar mereka lebih cerdas dan banyak menangkap informasi baru dari ibunya. Aliran darah ke otak juga berbeda antara ibu dan ayah. Bila ada kejadian yang mengharukan, maka aliran darah di area gyrus cingulatus lebih banyak ibu dibandingkan ayah. Sehingga perasaan ibu lebih halus dan mudah tersentuh emosinya. Ini pun sangat positif bagi tumbuh kembang anaknya bila dikendalikan dengan baik. Tetapi ketika ibu menua, maka semua kerja otak tadi akan berkurang. Karena proses penuaan saraf, akibatnya ibu sudah tidak mampu lagi multitasking. Bahkan mulai menunjukkan gangguan berpikir, gerakan tubuhnya melambat, memorinya berkurang, kemampuan memutuskan dan berbicara juga menurun. Sebaliknya, kerja otak area emosi justru meningkat, sehingga ibu tampak rewel dan suka menangis. Apalagi jika ibu pun
menderita berbagai penyakit degeneratif. Di saat seperti inilah, maka anak dituntut mampu merawat dan memuliakan ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang amal berbakti kita kepada orang tua, selaras dengan perintah yang paling inti dalam agama Islam, yaitu tauhid. Betapa agung kedudukan berbakti kepada ibu dan bapak. Berbakti kepada ibu dan bapak adalah kerja langit. Hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar ingin bertemu penguasa langit dengan keadaan yang paling baik.